Nah, teori yang pertama kita pelajari yaitu tentang silogisme disjungtif. Nah, tipe 1. Premis satunya P atau Q. Premis 2-nya negasi P. Kesimpulannya apa? Good. Kesimpulannya adalah Q. Nah, kita buat dalam contoh soal ya, agar adik-adik mengerti. Premis 1. Rani bisa membuat kue atau arsik. Premis 2. Rani tidak bisa membuat kue. Kesimpulan, Rani bisa membuat arsik. Nah, kita buat sesuai dengan rumus yang tadi adik-adik. Rani bisa membuat kue. Rani bisa membuat kue, kita buat P atau arsik Q. Nah, yang premis keduanya, Rani tidak bisa membuat kue. Nah, membuat kue kita buat tadi P, maka tidak bisa membuat kue adalah negasi dari P atau ingkaran dari P. Nah, sesuai dengan rumus yang pertama tadi, bahwa jika premis satunya P atau Q, premis duanya negasi P, maka kesimpulannya itu adalah negasi, kesimpulannya itu adalah Q. Oke, sekali lagi, kesimpulannya itu adalah Q. Mana Q? Arsik. Maka kesimpulannya adalah Rani bisa membuat arsik. Good. Nah, kali ini kita masukkan dalam latihan soal nomor 1. Latihan soal nomor 1 ini, premis 1. Andre memakai sepatu pancus atau bot. Premis 2. Ia tidak memakai sepatu pancus. Kesimpulannya apa? Ayo adik-adik, coba adik-adik jawab di kolom komentar video berikut ini untuk menunjukkan apakah adik-adik sudah paham atau belum pelajaran kali ini. Oke adik-adik? Good. Kita coba untuk tipe 2. Silogisme disjungtif untuk tipe 2. Premis satunya adalah P atau Q. Premis 2-nya adalah Q. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi P. Kita masukkan ke dalam contoh soal. Premis 1. Sinta berada di rumah atau kursus. Premis 2. Sinta berada di tempat kursus. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah Sinta tidak berada di rumah. Kita masukkan ke dalam rumus. Sinta berada di rumah, ini adalah P atau kursus Q. Sinta berada di tempat kursus. Nah, kita buat tadi kursus. Kursus itu tadi apa adik-adik? Q. Maka sesuai dengan rumus tadi, jika premis 1 P atau Q, premis 2 Q, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Maaf, maksud kakak ini adalah negasi P ya. Maka kesimpulannya itu adalah negasi P. P-nya mana adik-adik? Sinta berada di rumah. Maka negasi atau ingkaran dari P adalah Sinta tidak berada di rumah. Good. Sudah paham ya adik-adik? Oke, untuk membuktikan adik-adik sudah paham, mari kita coba latihan soal nomor 2. Silakan adik-adik jawab di kolom komentar ya. Premis 1. Andre menjadi dosen atau pengacara. Premis 2. Andre adalah pengacara. Kesimpulannya apa adik-adik? Ayo adik-adik coba buat di kolom komentar ya. Good. Mari kita coba teori selanjutnya, yaitu alternatif. Silogisme alternatif untuk tipe 1. Premis satunya P atau Q. Premis 2-nya P. Kesimpulannya apa? Good. Kesimpulannya adalah negasi Q. Mari kita masukkan ke dalam contoh soal. Premis 1. Rani bisa melukis atau bernyanyi. Premis 2. Rani bisa melukis. Kesimpulannya, Rani tidak bisa bernyanyi. Mari kita masukkan ke dalam rumus tadi. Rani bisa melukis P atau bernyanyi Q. Rani bisa melukis. Maka ini apa tadi dek? P. Maka kesimpulannya itu adalah jika premis 1 P atau Q, premis 2-nya adalah P, maka kesimpulannya adalah negasi Q. Q-nya mana tadi dek?
bernyanyi. Maka kesimpulannya Rani tidak bisa bernyanyi karena kesimpulannya itu adalah negasi atau ingkaran dari Q. Ingkaran dari Q tidak bisa bernyanyi. Oke, ayo adik-adik, untuk lebih memantapkannya coba adik kerjakan latihan soal nomor 3. Jawab di kolom komentar ya. Premis 1. Andi pintar matematika atau bahasa? Premis 2. Andi pintar matematika. Kesimpulannya apa adik-adik? Ayo adik-adik jawab di kolom komentar ya. Oke, kita coba bahas untuk teori selanjutnya, yaitu silogisme alternatif untuk tipe 2. Kita masukkan ke dalam contoh soal. Premis 1. Ani punya baju putih atau hitam? Premis 2. Ani tidak punya baju hitam. Kesimpulannya, Ani punya baju putih. Nah, rumusnya teorinya sebagai berikut ya adik-adik. Premis satunya P atau Q. Premis 2-nya yaitu negasi dari Q. Maka kesimpulannya adalah P. Nah, kita masukkan ke dalam contoh soal. Nah, contoh soal diketahui bahwa premis satunya itu Ani punya baju putih. Ani punya baju putih adalah P atau hitam adalah Q. Kemudian Ani tidak punya baju hitam adalah negasi dari Q. Maka sesuai dengan teori tadi, premis 1 P atau Q, premis 2 negasi Q, kesimpulannya adalah P. P-nya apa dek? Ani punya baju putih. Mudah bukan? Oke, untuk lebih memantapkannya, coba adik-adik kerjakan untuk latihan soal nomor 4. Silakan jawab di kolom komentar. Premis 1. Rosa punya sepatu atau sendal? Premis 2. Rosa tidak punya sendal. Premis 3. Maksud kakak adalah kesimpulannya apa? Ayo adik-adik, coba kerjakan dan berikan jawabannya di kolom komentar.